Emak-emak di rumah biasanya lebih pilih telur ayam omega kan? Lantaran katanya jauh lebih bergizi. Nah, kebetulan Aye lagi mampir nih ke peternakan ayam petelur di Cianjur yang produksi telur omega. Buat ngedapetin telur omega, banyak yang kudu diperhatiin. Pertama, udah jelas nih jenis ras ayamnya. Kalau di mari, jenisnya ayam Lohman, yang sering disebut juga sebagai ratu petelur, lantaran produktif benar ngasilin telurnya. Ayam Lohman asal Jerman ini mulai bertelur dari usia 16 minggu. Rata-rata setahunnya bisa produksi 300-an butir telur. Biar kate jenis ayamnya udah unggul, tapi tetap aja kudu dirawat yang benar. Kayak dikasih air minum yang cukup. Nah, air minum buat ayamnya ini udah dicampur sama beberapa vitamin. Ayam yang kurang minum bikin produksi telurnya menurun dan ukuran telurnya juga ikut mengecil. Jadi bisa dibilang kebutuhan air minum itu sama pentingnya sama pakan ayam. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, ngasih minum tapi makannya nggak ada Pak. Nah, nanti kita habis ngasih minum, saya mau ambil pakan karena kebetulan kan ini jadwalnya makan siang. Oh, jadwal makan siang. Oh, Kita jadwal makan siang. mau langsung ngasih makan. Gini, kalau Boleh. gini, saya aja yang ngambilin Pak. Bapak di sini aja pantau ayam-ayamnya. Emang sanggup? Sanggup. Berat. Kok bapaknya kayak ragu gitu? Berat masalahnya. Berat. Ah, Seberat apa sih Pak? Botak mah pasti bisa. 50 kilo tak. 50 kilo kecil buat botak Pak. Biarin nanti. Ini Serius? Iya, ini kalau cuma dikit mah biasa aja. Yah, 50 kilo mah Aye sanggup, Pak. Biar Aye aja dah yang ngangkut pakan dari gudangnya ke kandang, Pak. Ayo Kang. Oke. 50 kilo. Ayo, semangat. Botak harus bisa. Anggap aja ini lagi latihan beban. Ayo coba angkat satu persatu nih. Selain biar gampang dibawa, juga biar aman sampai ke kandang. Soalnya jalanannya menuju kandang ini licin banget. Terus kudu ngelewatin tangga juga. Wah, Pak, ini Pak. Beres nih, Pak. Ada si botak sih. Wah. Nah, sekarang Aye sama Pak Anwar mau ngeracik campuran pakannya. Lantaran yang dihasilin telur ayam omega, pakannya udah jelas beda. Di sini selain jagung, dedek, sama konsentrat juga ditambahin protein ikan, minyak ikan, sama mineral. Oh, jadi ada 3 pakan ya Pak yang dicampur nih Pak. Ini lebih banyak ke protein ikan sama minyak ikan. Nah, protein ikan sama minyak ikan yang di sini apa ya? Nah, untuk menghasilkan omega. Untuk menghasilkan omega, karena ayam petelur ini adalah ayam omega, bukan telur biasa ya Pak. Iya, betul. Nah, Coba kita kasih makan. oke, langsung kita kasih pakan ya. Kasih makan ayamnya. Ini Pak. Ayo, ini makan. Ayo ngelahap. Nah, ayo. Ayo, ini jatah kamu nih. Ayo. Kasih pakan ayamnya juga khusus nih. Kagak bisa asal ngasih. Ada pola sama caranya yang teratur. Biasanya ayam dikasih makan 2-3 kali sehari, pagi, siang, sama sore. Rata-rata jumlah pakan ayam buat per ekornya 100-120 gram. Buat takarannya kagak boleh lebih atau kurang ya. Kalau kurang, produksi telurnya menurun. Dan kalau kelebihan, ayamnya bisa kegemukan. Oh iya, ngomongin telur omega, ini telur emang banyak kandungan nutrisinya. Dari omega 3, DHA, vitamin E, protein tinggi, ame rendah kolesterol. Jadinya bagus banget tuh buat kesehatan. Salah satunya bisa buat ningkatin fungsi otak, jadi lebih fokus ame konsentrasi.
Nah, sekarang lantaran udah waktunya ngambil telur, Ayah mau nguji fokus ame konsentrasi nih buat ngambil telurnya dah. Oke, dimulai dari sekarang ya. Ayah kudunya imbangin antara kecepatan ame kehati-hatian. Jangan bergerak terlalu cepet biar kagak ada telur yang pecah atau jatuh. Sementara kalau gerakannya lambat, udah pasti kehilangan waktu. Ya, saya cuma dapat ngumpulin satu keranjang aja. Taruh di mana? Oke, taruh sini. Taruh bawah dulu. Saya takut pecah. Saya gagal. Buat yang takut, minggir. Dari peternakan ayam, sekarang Ayah mau lanjut nih ke kebun tomat. Siang-siang lihat tomat begini, seger banget ya. Ini bukan tomat biasa, namanya tomat beef, jenis tomat premium yang punya ukuran jumbo dan dagingnya tebel. Jadi kagak gampang dihancurin waktu diiris. Desa Ciherang yang berada di Kecamatan Pacet Cianjur, salah satu sentra perkebunan tomat di Jawa Barat. Kondisi tanah yang gembur dan iklimnya yang sejuk bikin wilayah ini cocok banget buat budidaya tanaman tomat. Nah, biar cepet kelar proses panennya, biarin deh Ayah yang bantuin Kang Faisal. Nah, kayak gini nih bener nih. Kalau tangkainya putus, jatuhnya reject. Itu gagal ya. Sayang jadinya. Ayo kemana lagi, Kang? Ke sana yuk. Oke, yuk. Cari yang lebih banyak nih yang udah pada merah-merah. Dalam 1 bulan, Kang Faisal bisa 8 kali panen. Sekali panen, rata-rata tomat yang dihasilin bisa nyampe 100 kg. Nah, biar panennya cepet kelar, Ayah bantuin petik tomatnya ya, Kang. Saya akan memetik buah tomat ini dalam waktu 1 menit. Harus mendapatkan 30 buah tomat. 3, 2, 1. Nyangkut. Ini sama aja, sekali petik tomat cuma dikasih waktu 2 detik. Ya, Pak, disemangatin sama tete-tete cantik. Masalahnya, tanaman tomat ini punya daun yang agak lebat. Ditambah lagi, batang daunnya sering banget nyangkut di badan Ayah. Jadi ngalangin Ayah buat cepet petik tomatnya. Ayo, nah ini dia nih. Wah, besar nih, mantap. Ya, Nah kan, udah habis dah waktunya. waktunya habis. Fluid sudah berbunyi. Saya dapat berapa buah ini? Sepertinya nggak nyampe 30. Tapi kita hitung ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini nggak dihitung, ini gagal. Jadi, dalam waktu 1 menit, saya berhasil memetik 11 buah tomat. Tomat ini termasuk buah ya, bukan sayuran. Uniknya, dulu di abad 18, tomat dianggap tanaman beracun. Baru deh tuh, di abad 19, tomat mulai dikenalin kagak beracun dan aman buat dimakan.
Waktunya tomat hasil panen ini diangkat ke gudang penyimpanan. Biar ayah yang ngangkut tomatnya dah. Wow, mulai medan menanjak. Ngedorong hasil panen seberat 40 kg lewat jalan menanjak itu kagak gampang ya saudara-saudara. Tapi di tangan ayah semuanya bisa dibikin gampang. Bobotnya sama tanjakan ini lumayan menantang. Ayah juga kagak cuma ngandelin kaki, tapi kekuatan tangan, punggung, ame bahu buat sama-sama ngedorong beban ini. Biar kate berat, ayah bisa bawa semua tomat ini ke gudang penyimpanan. Wah, berhasil. Gua tak takut. Minggir. Wah, Bu. Udah banyak, Bu. Ya. Satu uangnya, Bu. Terima kasih ya Mas Botak. Pokoknya harus terkupas. Wah. Mana lagi, mana lagi? Hari ini, ayah mau ikutan aktivitas para petani jagung hibrida di Lampung. Karung-karung isi jagung hibrida ini hasil panen 1 hari. Ayah baru tahu nih kalau jagung hibrida lebih berat dibandingin sama jagung manis. Ini lantaran bijinya yang jauh lebih padat dan keras. Dibandingin sama jagung biasa, jagung hibrida juga jauh lebih unggul. Produktivitasnya tinggi dan juga lebih tahan penyakit. Pak, jagung sebanyak ini pastinya kan ini baru panen, Pak. Iya, baru panen. Nah, ini adanya di mana, Pak? Perkebunannya, Pak? Di belakang sana dekat Lebung. Dekat Lebung belakang saya. Saya bisa ke sana langsung Bisa, panen. Pak. Ikut panen langsung Lagi bisa. panen sekarang. Lagi panen sekarang. Iya. Wah, kebetulan lagi panen. Nah, kita langsung aja ke kebunnya nih. Bapak nanti bisa arahnya Habis. ya, Pak? Arahnya kemana, Pak? Habis ini Setelah kita langsung berangkat. Oke, langsung berat. Woi. Oke, nanti kita langsung ke kebunnya langsung nih panen. Ayo. Kita langsung aja ke kebunnya. Let's go. Nah, ini dia kebun jagung hibridanya. Lokasinya ada di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Wah, Bu. Udah banyak, Bu. Iya. Satu uangnya, Bu. Ya, makasih ya Mas Botak. Oke. Semangat, Bu. Ya semangat cari duit. Masih banyak lagi tuh, Bu. Iya. Pohon yang belum dipanen. Masih baru mulainya masih banyak. Coba. Bu, Ya, ini panen seperti ini setiap hari, Bu? ya kalau ada Kalau nggak ada ya di rumah nganggur. Oh, kalau nggak ada di rumah. Ya, iya. Nah, jadi ini kebetulan lagi pas banget Jadi ini pas panen. musimnya ya, Bu ya, panen. Ya, musim panen. Musim panen, dan Ibu nggak sendiri di sini, dibantu sama ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak nih. Banyak sebenarnya, tapi ketutupan pohon jagung ya, Bu. Oh, Banyak tuh. pohon jagung. Panen jagung itu ada tekniknya, kagak bisa asal cabut. Kudu dipetik dari batangnya, terus kulitnya dikupas saat itu juga di tengah ladang. Kira-kira dapat berapa kilo, Bu? Yang kita panen ini. Ya banyak lah sampai tontonan. Tontonan, Bu. Wah, Ibu cair dong, Bu. Saya kan cuma kerja yang cari yang Mas Malak nih. Oh, ya alhamdulillah ya, Bu ya. Yang penting masih ada pekerjaan. Biar rezeki. Oh iye, jagung hibrida ini cuma bisa dipanen sekali doang. Mirip kayak pohon pisang. Kagak ada tuh istilahnya panen 2 kali dari satu pohon yang sama. Jagung ini, Bu, ini tuh sekali panen apa nanti akan kita biarin aja tanaman nanti akan numbuh lagi? Ya sekali panen aja. Oh, jadi ini sekali panen tanamannya langsung mati, Bu? Baru tanam ulang? Mulai lagi terus panen lagi. Cuma 1 kali panen. Ayah kagak mau cuman lihat aja. Ayah jadi penasaran juga nih buat ikut petikin nih jagung. Ayah lihat lagi dah gimana cara metiknya. Waduh, itu tangan apa mesin? Cepet bener.
Wow, banyak banget Pak. Ini bapaknya dalam 1 menit ya bisa mengumpulkan berapa, saya hitung ya Pak ya? Ya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Pak. 21 dalam waktu 1 menit. Wah. Ya Pak, sekarang saya mau coba Pak. Ya. Kalau si bapak bisa metik 21 jagung dalam waktu 1 menit, kira-kira ayah bisa berhasil berapa banyak ya? Ya, pokoknya harus terkupas dengan rata. Daun jagung yang udah kering ini tajam benar. Kalau kena kulit bisa bikin lecet-lecet. Belum lagi debu rambut jagungnya yang bisa bikin hidung ame jidat gatel. Masa saya kalah sama Bapak? Nah, saya harus menang. Semangat, semangat, semangat. Semangat, Pak. Ya, bagus. Ya. Wah. Wah. Mana lagi, mana lagi? Nah, ini dia ini. Ya. Ya. Waktunya habis. Aduh, Pak. Saya kalah, Pak. Saya cuma dapat 5. Ayah jadi tahu nih, kalau panen jagung ternyata kagak gampang. Lahan jagung berhektar-hektar ini udah selesai dipanen. Hasil panennya ya jelas kagak main-main banyaknya. Sekarang tinggal diangkut nih. Nah, Pak, ini udah penuh ya, Pak. Wah, Pak. Wah, berat banget, Pak. Bapak-bapak di sini biasanya angkut berapa karung, Pak? Setiap panen ini? Bisa sampai 300. Sehari 300 karung. Ya, nggak keangkat, Pak. 50-an lah, 50 kilo. Ini lebih, Pak, 50 kilo, Pak. Ya, sekitar itulah. Nggak keangkat, Pak. Oke, gini, Pak. Bapak kan 300 karung dalam sehari. Saya nggak butuh sehari, Pak. Nah. Saya pokoknya angkat 3 aja, 1%. Iya. Tapi gini juga udah hebat, Pak. Bisa keangkat, Pak. Lumayan. Tapi Tenang Pak, ayah bantuin. Ayah bakal pindahin karung jagung seberat 50 kg ini dari dalam kebun ke lokasi terbuka biar nantinya gampang diangkut ame mobil. gimana Pak cara, Pak? Dari sini. Saya di sini. Duduk apa? Angkat ini. Ini. Nah, oh, oleh. Ya, oke. Oi, waduh. Ini lumayan asli ini. 300 karung dalam sehari. Kagak cuman kudu nahan beban karung yang berat, tapi ayah juga kudu ngelewatin rindangnya pohon jagung yang masih pada berdiri tegak. Daun-daun jagung yang tajam berkali-kali nyabet muka ame jidat ayah yang udah banjir keringat. Pak, 1 udah Pak, berhasil. Yuk, sekarang ini Pak, ambil napas dulu. Oke. Jangan sampai selip ya. Iya Pak, wah selip bisa Pinggangnya. pinggang nih. Ini. Nah, ya. 1, 2, 3. Ayo, mantap Pak. Oh, boys. Wow, ini lebih berat. Boys. Semangat. Ya. Tenaga udah lumayan. Ya. Udah mulai terkuras, Pak. Oke, Pak. Oke, Ayo. 1, 2, 3. Ya. Yeay. Ini angkutan terakhir. Saya harus berhasil. Biar kate tenaga kita terkuras, yang penting semua karungnya berhasil ayah pindahin.
sekali geprekan. Nggak pecah. Sekali lagi, Mas. Nah, kita udah sampai, Mas. Bukan sembarang muatan, ini isinya kelapa tua. Ini berapa kilo, Mas? Ini 1,5 ton. 1,5 ton. Setiap hari. Kiriman setiap hari. Mantap. Kelapa tua sebanyak ini buat penuhin kebutuhan santan di Kabupaten Temanggung. Lempar aja sambil dihitung. Oke, siap, Mas. Siap, Mas Arif. 1, 2. Kelapa tua ini berasal dari Temanggung dan daerah sekitarnya. Ayo masukin kelapa tuanya ke gudang penyimpanan, sekalian dihitung. Nah, uniknya cara ngitungnya kagak pakai kalkulator, tapi pakai teknik yang dijamin akurat bener. Caranya, lempar 4 butir kelapa sekaligus, terus dihitung 1. Kalau udah diulang sampai 25 kali lemparan, berarti totalnya udah pas jadi 100 butir. 23, 24. Yang satu yang dilempar. Oke, nih 25. Nah, ayo mulai lagi ya, Mas. Ini buat santan ya, Mas. Selain santan apa, Mas? Ya, selain santan, Ini berat. rasanya juga. Ayah lupa. Nih, ngobrol sambil ngitung jadi udah yang keberapa ini, Mas? 9. Ini berarti ke 10. Ya, Mas Arif ya lupa. Oke, Mas. Oke, 10 ya. Sepakat 10-nya, Mas ya. Saking asiknya ngobrol, ayah sampai lupa udah berapa hitungannya kan? Waduh. Fokus dulu dah, biar si masnya kagak rugi nanti gara-gara ayah. Udah selesai belum? Ya, bisa dilihat masih banyak, Mas Ajis. Kita pecahin dulu yuk. Pecahin. Apa pala saya? Palanya, Oh, Pak. apa? Oke. Ya. Ini mau dipecahin, Ya, tapi pakai cara ayah. Gimana? oke. Oke ya? Siap. Oke. Kita Gimana, Mas? saya. Ini salah saya. Iya, coba lihat. Wah, lihat tuh Mas Ajis tangannya lincah bener. Pakai alat ketok khusus ini bisa bikin kelapanya terbelah 2. Abis itu tinggal korek daging kelapanya dah. Ayah kagak mau cuman ngeliatin doang. Biar ayah bantuin ya, Mas. Ayah punya cara sendiri nih buat pecahin kelapa tuanya. Nih. Wah. Oh. Nah, Kan cuma pecah doang. pecah doang. Iya. Belum, Mas. Iya, iya. Pecahin dulu ya. Ya, Nih. Sekarang kupas. kupas. Oke, pecahin lagi, Mas. Tenang, Mas. Biar ayah lanjutin dulu. Belum kelar ini. Daging kelapa tua nih nempel ke batok udah kayak perangko. Ditambah lagi teksturnya keras dan licin juga. Gimana? Aduh, Sulit toh? Mas, ayah kayaknya kalau ngupas ini nggak sanggup. Biar Mas Ajis yang ngerjain, ayah yang mecahin kelapanya. Gimana? Kita kolaborasi. Oke, siap. Tapi yang Kolaborasi. mintanya yang cepat ya. Oke, siap. Oke. Ini. Kolaborasi. Ya. Ayo. Nah, Nah, kalau kolaborasi begini kan enak. Lebih cepat juga ya selesainya. nih ayah pecahin lagi nih. Sekali geprekan. Nggak pecah. Sekali lagi, Mas. Wah, ini tua nih, Mas. Tangan ayah perih, Mas. Merah tuh, Mas. Waduh, tangan sampai merah. Tenaga juga udah terkuras nih. Oh, ya, Mas. Maaf, Mas. Nggak rapi. Ayah ganti sama capek diminum air kelapanya. Oh, boleh. Boleh. Oke. Wah, siap. Nanti ayah minum. Kebetulan ayah lagi haus. Nah.
Seger mas, seger, asli. Ini kelapa tua, itu air manis mas. Seger bener kalau begini mah. Kelapa setruk juga ayah jabanin dah. Biar kate tangan ayah sakit, tapi teknik adu batok nih satu persatu berhasil juga. Keren, Pak. Tapi tangan aman? Kalau dibilang aman sebenarnya Merah. merah mas, wajar lah merah. Ini keras loh mas. Nih mas, Kalau sudah kita parut terus kita santan. Oh, setelah ini udah dikupas gini-gini, langsung diparut? Ya, diparut. Bikin santan? Oke. Ayo mau coba meres santan. Siap. Biasanya di sini meres pakai apa? Kan makan mesin. Pakai mesin? Ya. Ayo pakai tangan. Oke, boleh pakai tangan? Boleh, Oke. boleh. Ayo coba, langsung. Ya. Santan yang bagus juga dilihat nih dari warnanya yang kudu putih bersih. Nah, biar santannya putih, kelapa mesti dikerik buat ngilangin kulit ari yang masih nempel. Kalau kulit arinya kagak dibersihin, ntar pas diparut terus diperes, hasil santannya jadi coklat butek. Namanya juga buat bahan makanan, kualitas warnanya entu nomor 1 dah. Daging kelapa yang udah pada bersih, tinggal diparut pakai mesin. Wih, suara mesinnya nyaring bener. Udah kayak suara empok ayah di rumah. Masukin daging kelapanya satu persatu begini ya. Mas Ajis, sehari berapa banyak ini berapa kilo? 50 kilo, 50 kilo. 50 kilo jadi berapa liter santan biasanya mas? 10 kilo. Ya. 19 liter 10 kilo. Wow. 2 kali lipat ya udah kurang lebih ya. Wow. Kelapa parut ini emang udah ditungguin ame pembeli. Kebanyakan pesenan datang dari rumah makan Padang yang butuh santan kental. Nah, sekarang ayam mau meres yang mana nih? Jadinya kelapanya ini kan sedikit ini masih sedikit. Ya. Segini dulu. Maunya yang banyak. Ini mah, dikit jadinya. Mau yang banyak Mas Ajis, ayo. Pokoknya ayam mau meres pakai tenaga dalam. Yang banyak yang ini. Wow, wow, langsung dikasih ya Mas Ajis. Oke. Biasanya nih, biar cepet, kelapa parutnya langsung masuk ke mesin pemerasan. Tinggal masukin ke corong, diputer, terus keluar deh tuh santannya. Tapi namanya juga si botak. Kalau kagak cari perkara, kagak asik. Ayah mau nyoba sendiri nih buat meres santan pakai tangan manual alias cara tradisional aja dah. Oke Mas Ajis nih. Ya. Ini parutan kelapa udah depan ayam nih. Sekarang ayam mau peres. Langsung manual pakai tangan ya Mas Ajis ya. Penuh ya, sampai penuh ya. Siap, ambil penuh. Oke, nih Mas. Lihat nih. Oh ya Mas. Gas, langsung ayah ambil kelapa parut, terus ayah taruh nih di atas mulut botol ukuran 5 liter nih. Peres sekuat tenaga. Kalau meres pakai tangan gini, tenaga kita kudu stabil biar santannya keluar semua. Wah, ini meres santannya udah kayak lagi adu panco. Lama-lama pegel juga nih tangan ayah. Mas. Dulu Oh. terusnya manual gini. Oh dulu manual. Ya. Emang sekarang gimana? Pakai mesin. Penuh ya Mas. Ya. Pakai mesin. Ya. Buat botak mah Mas. Mesin nggak kepake. Ada tangan loh. Ada Ya, tangan tapi loh. yang- Ngapain pakai mesin? Kalau pakai mesin pelanggan tambah banyak. Kan cepat. Oh karena ada pesanan yang membludak ya dari warung-warung Padang tadi ya Iya. Mas. Oh oke itu buat Mas Haji soal intinya. Buat Aye harus manual. Nggak keren kalau bukan laki kalau nggak pakai tangan. Oke, buat yang takut, minggir. Ayo, ayo, Mas. Nih, Ayah serahin ke Mas Ajis. Buat pelanggan Mas Ajis. Ya, langsung kirim ya. Oke, ayo.